Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Astrida dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil wirausaha kami terkait kelas mentoring sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat yang kecanduan menonton film porno dan masturbasi pada komunitas Vapstranaut Indonesia. Next. Adapun anggota kelompok 6 yaitu yang pertama Aubrey Fernando, yang kedua Muhammad Ekal Fadilah, yang ketiga Sofian Nurizki Fajri, yang keempat Evelyn Lukito, dan yang terakhir Nella Afrilia Nur Putri. Next. Oke, di sini terdapat pokok bahasan. Yang pertama adalah tahapan pekerjaan bisnis plan yang akan dibawakan oleh Sofian Nurizki Fajri. Pada Sofian, waktu dan layar saya persilakan. Baik, di sini ada tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Satu tahapan observasi di media sosial. Adapun media sosial yang kami observasi adalah sebagai berikut: Instagram dan Facebook. Grup Facebook Vapspronaut Indonesia. Dalam grup tersebut diketahui jumlah anggota mencapai 54.000. Di Instagram mencapai followers 58.000. Tahapan pelaksana 1. Mencari psikolog yang kompeten dalam menangani masalah pornografi. 2. Mengajak kerjasama dengan pemilik komunitas Vapspronaut Indonesia. 3. Membuat desain yang menarik untuk iklan. 4. Mencari mentor yang tepat untuk sharing pengalaman berhenti dari adikasi menonton film porno. 5. Menyiapkan tantangan yang sifatnya positif untuk kegiatan selama mentoring berjalan. Next. Adapun pembagian tugas dari anggota kelompok 6. 1. Muhammad Eka Fadilah melakukan observasi terhadap komunitas Vapstronaut Indonesia, mencari tahu kebutuhan dan permasalahan mereka. 2. Evelyn Lukito mencari partnership tenaga ahli untuk bekerja sama dengan program pemberdaya ini. 3. Aubrey Fernando merancang program pemasaran kepada komunitas untuk lepas dan kecanduan. 4. Nella Afrilia Nur Putri mengerjakan keperluan desain, mempublikasikan dan mendokumentasikan program ini. 5. Sofian Fajri mencatat hasil diskusi pada setiap rapat atau pertemuan serta mengumpulkan bukti. Next. Selanjutnya yaitu penjelasan bagian-bagian bisnis plan. Yang pertama, next, latar belakang. Di era globalisasi ini, pornografi semakin mudah diakses bagi siapapun dan tidak terbatas kalangan usia. Pornografi juga memiliki dampak yang buruk bagi seseorang. Kemudian kami menemukan grup Vapspronaut Indonesia di salah satu media sosial. Grup ini berisi orang-orang yang sedang berjuang sembuh akibat kecanduan pornografi. Maka kami membuat program serta inovasi yang bisa mengatasi masalah sosial tersebut. Langkah luaran yang diharapkan yaitu yang pertama, pembuatan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pemberi dana. Kedua, masyarakat sasaran dapat mengimplementasikan program menjadi lebih baik. Ketiga, program kelas mentoring dapat menjawab permasalahan sosial yang selama ini dihadapi. Next. Produk yang ditawarkan yakni adalah kelas mentoring yang ditunjukkan kepada komunitas Vapspronaut Indonesia sebagai sasaran utama. Program ini melibatkan psikolog dan mentor dari komunitas tersebut untuk mendukung kegiatan mentoring ini dan dilaksanakan dengan daring. Pelayanan yang pertama, fasilitas konsultasi selama 4 kali dalam 1 bulan bersama psikolog. Kedua, fasilitas sharing dengan mentor yang bersifat fleksibel. Ketiga, fasilitas untuk mengembangkan kebiasaan produktif. Next. Selanjutnya yaitu keuangan. Harga paket sebesar 30.000 dengan target peserta 100 orang. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 3 juta rupiah. Modal yang kami keluarkan sebesar 1 juta rupiah sehingga profit yang didapatkan sebesar 2 juta rupiah. Dan profit semakin bertambah jika peserta melebihi target. Next.
Berdasarkan tabel keuangan, kelompok kami ada 2 keperluan. Yang pertama yakni keperluan daring terdiri dari sewa Zoom 2 kali sebesar 100.000 dan kuota internet 5 orang sebesar 250.000. Keperluan kedua yakni biaya tenaga ahli. Yang pertama honor psikolog 2 kali sebesar 500.000, kemudian honor mentor 150.000, sehingga total pengeluaran untuk modal adalah 1 juta rupiah. Next. Oke, kita masuk ke bagian pemasaran. Yang pertama mengenai strategi pemasaran. Nomor 1 adalah segmentasi. Segmentasi kita adalah dibagi 2, yaitu junior adiksi dan senior adiksi. Senior adiksi ini merupakan seseorang yang sudah kecanduan menonton film porno lebih dari 5 tahun. Kemudian junior adiksi itu seseorang yang kecanduan menonton film porno kurang dari 5 tahun. Kemudian mengenai targeting kami adalah seluruh anggota komunitas Vapestronaut Indonesia. Kemudian yang ketiga terkait positioning adalah program ini merupakan bentuk tindak lanjut dari observasi kami untuk memberantas atau membantu teman-teman kita yang kecanduan menonton film porno. Kemudian mengenai taktik pemasaran, satu diferensiasi kita mencoba program ini merupakan sebuah inovasi yang belum ada di Indonesia dan baru kami yang menjalankan. Yang kedua, marketing mix. Mengenai price itu kita mengambil harga 30.000 dengan target 100 orang. Kemudian di mana tepatnya kita akan mengambil full daring, yaitu menggunakan media-media yang ada di internet. Kemudian terkait marketing value, kita akan memberikan penawaran harga yang spesial dan akan memberikan kepercayaan kepada para anggota untuk membantu para anggota untuk keluar dari kecanduan menonton film porno. Oke, boleh next. Oke, yang ketiga ini ada tahap-tahap human plan video yang diterapkan pada business plan. Pertama ini ada inspiration. Dalam tahap ini kita akan memahami dan mengamati kehidupan para anggota Vapestronaut ini, dan kami juga mendengar harapan dan keinginan mereka, kesamaan masalah yang mereka hadapi tersebut. Dan setelah kami lihat, ternyata mereka memiliki kesamaan permasalahan, yaitu terhadap kecanduan pornografi dan kecanduan untuk melakukan masturbasi. Mereka berharap agar bisa terlepas dari kecanduan ini. Di dalam grup tersebut ini juga mereka sering bercerita dan mereka bercerita akibat dari pornografi tersebut, yaitu kesulitan untuk berkomunikasi, berkonsentrasi, mudah marah, mudah tersinggung, pada intinya merugikan lingkungan sekitar mereka. Kemudian ada ideation dari permasalahan tersebut. Kami melihat permasalahan ini sebagai suatu peluang untuk menghadirkan solusi bagi kebutuhan mereka dari bebas kecanduan tersebut, sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan lebih baik lagi. Dan di implementation ini, dari hal tersebut, kami akan membuat kelas monitoring selama 1 bulan terhadap anggota Vapestronaut tersebut. Dan dalam monitoring nanti, di sana akan ada mentor dan psikolog sebagai pemateri dan monitoring. Secara sekilas, dalam satu acara ini akan dilakukan selama 1 bulan, di mana minggu pertama ini ada webinar atau materi psikolog tersebut, dan minggu kedua ada monitoring, di mana dalam jelang minggu 1 ke minggu kedua mereka dapat memberikan pertanyaan, dan pada minggu kedua inilah para psikolog ini akan menjawab. Kemudian minggu ketiga ada materi, kemudian minggu keempatnya ada monitoring sama seperti hal sebelumnya. Oke, baik, saya Evelyn Nugito akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu strategi Human Centered Design oleh kelompok kami. Next. Strategi yang kami gunakan yaitu empowering young people with upshift. Dengan strategi ini berpusat pada manusia untuk memberdayakan kaum muda menjadi inovator dan wirausahawan. Namun dalam konteks bisnis plan yang kami angkat, targetnya adalah pecandu pornografi. Dan cara yang kami lakukan adalah melalui pengadaan kelas mentoring guna menjembatani kebutuhan mereka, yaitu untuk bebas dari kecanduan pornografi serta mengarahkan mereka agar dapat hidup lebih berkembang. Next. Tinjauan dari strategi ini dengan cara menggabungkan keterampilan melalui bimbingan intensif, yaitu kelas mentoring. Tujuannya yaitu terbebas dari kecanduan porno, sehingga peserta dapat lebih fokus untuk menggapai masa depan mereka serta mengembangkan diri mereka. Landasan pengembangan awal program adalah ide dan kreativitas muda-mudi. Kemudian
Konseptualisasi dan adaptasi dirancang bersama dengan kelompok sasaran, yaitu komunitas Fastronaut. Next. Ya, kemudian pendekatan human-centered design yang kami gunakan yaitu berpusat pada manusia dan targetnya disesuaikan kepada kaum muda yang terpinggirkan, yakni komunitas Fastronaut. Kenapa kaum muda? Karena berdasarkan penelitian LIPI, 70% dari pengunjung warung internet di seluruh Indonesia yang mengakses situs porno adalah remaja berusia belasan tahun. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa mayoritas yang mengakses situs porno adalah remaja berusia belasan tahun. Dengan strategi ini yang dilakukan dan digagas oleh kaum muda, yakni kami, dan manfaatnya diberikan kepada kaum muda kembali. Next. Demikian presentasi proposal bisnis plan dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.